Saat ini sedang berada di Mushroom House, Bapak Kartopo. Saya Haikal Hamda, rekan Saya Tengkulisa Natasha. Saya Muhammad Yunus Abdullah. Saya Wahyul Pandi. berdiri di sini. Kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak Kartopo selaku pemilik usaha Mushroom House di Jalan STM atas ini. Jadi kami ingin melakukan wawancara mengenai pengelolaan limbah dari serbuk kayu kan sebagai backlog sebagai media jamur tiram. Pertama itu ini kan serbuk yang notabene-nya ini limbah yang dibuang. Karena di mobil itu menumpuk, tapi kita gunakan ini. Sebenarnya dia sudah banyak yang orang menggunakan serbuk kayu tersebut. Salah satunya untuk alat pengatriam, yang kedua untuk yang sembahyang Cina itu kan ada yang dibakar. Kemudian yang sekarang untuk jamur dan keempat itu ada untuk sekarang wood pellet untuk pembangkit tenaga listrik. Ini karena kayu masih banyak, bahan bakunya masih melimpah, jadi serbuk kayu ini kita serbuk kayu sembarang. Jadi ya masih kita gunakan karena harganya walaupun harga sudah ada kenaikan dari dulu tahun 2010 harganya hanya 3.000 per gomi yang kurang lebih 25 hingga 32 kilo. Sekarang harganya itu udah 27 ada per goni yang beratnya antara 25 sampai 30 kilo. Jadi masih harganya masih masuk lah. Jadi kita menggunakan serbuk kayu. Sebenarnya bisa bahan alternatif yang lain itu tanda kosong berapa tahun, tapi yang ada mesin pencacah atau menghasilkan kantor. Kos mesinnya itu lebih biaya itu kan lebih mahal. Pak, untuk terbukanya Bapak berarti mendapatkan dari mana? Kita dari Sombil daerah Biru-Biru yang terdekat Biru-Biru. Itu sehari mereka bisa menghasilkan kurang lebih 180 goni. Sedangkan kita seminggu hanya pakai 68 goni. Jadi mereka pun masih banyak yang kita juga gitu. Tapi kan mereka ada yang ngambil untuk ternak atau apa. Jadi kita ada jatah dari mereka itu sekali aja 68. Daerah Biru-Biru. Sebenarnya kilang masih banyak sih. Biru-Biru itu ada 4 kilang. Kita ambil cuma 1 kilang. Ada juga daerah Tanjung Merawang, ada juga yang daerah BG gitu. Masih gampang lah tidak. Masih layak gitu. Dalam sebulan itu berapa bulan? Sebulan 64 kali 4. Jadi kurang lebih ya 260 kayu sembarang. Yang paling bagus sebetulnya serbuk kayu apa ya Pak? Sebenarnya dia kayu sembarang tapi sembarang keras ya. Kayak kayu mahoni, kayu duren. Ada juga yang kayu lunak kayak kayu karet, kayu sengon gitu. Tapi kelemahannya kalau mereka jenis kayu lunak itu masa produksinya makanya kita pakai kayu sembarang. Pas dapatnya kayu sembarang yang ya bagus. Tapi sembarang yang lunak kayak kayu sengon atau kayu pete ya tetap kita gunakan juga. Tapi ya nutrisinya mungkin. Karena kan agak susah kita di somil itu milih kayu gitu. Pas kayu keras dia potong kan campur kayu. Ini Pak, apakah serbuk kayu yang Bapak gunakan ini dari industri mebel atau? Oh enggak, kita kalau mebel itu rata-rata serbuk kayunya udah di steam dikasih obat yang dia nggak gampang rayap atau dibuka. Kalau ini kita gunakan kayu yang gelondongan kayu bulat. Kayu bulat itu yang kayu itu bulat yang panjangnya nanti 4 meter atau 2 meter gitu. Itu baru kita lama somilnya itu dibentuk jadi papan atau kayu 23 atau kayu 22 gitu. Jadi itu kan sisa-sisanya itu bukan kayu gelondongan kita serut jadi serbuk gini ya.
cara pengolahan serbuk kayu ini untuk menjadikan media tanam untuk donor ukuran ini? Awal mulanya serbuk kayu datang, kita harus bisa rendamkan dengan air atau disiram dengan air. Kemudian kelembapan sudah terjaga, kita sebenarnya ada bahannya, kita campur dengan desyal, campur pertanian, terus air, kemudian tambah lagi nutrisinya kayak tepung jagung gitu ya, sampai ada apa, kemudian kita komposkan selama 4 sampai 5 hari karena jenis kayunya kayu sembarang jadi agak lama pengomposan. Kalau kayu ini dia pengomposannya hanya 1 malam aja sudah bisa. Kemudian ya dengan plastik, kemudian dipres, masukkan terus sterilisasi, lalu besoknya baru kita bisa diisi. Untuk proses pengolahan itu butuh waktu berapa lama? Ya, 1 minggu sampai isi itu. Makanya komposkan aja itu udah 4 hari dibilang. Terus masuk ke plastiknya kerjanya 1 hari sama sterilisasi. Terus besoknya didinginkan jadi 1 tambah 1 hari lagi. Kalau didinginkan kan nggak dihitung lah, tapi anda bawa ke 1 hari. Jadi ketujuhnya baru dinoklasi sedikit. Terus kita tunggulah dia selama 5 minggu sampai isi merambat semua putih. Itu 5 hari. Apakah penggunaan serbuk kayu ini berpengaruh terhadap daya tumbuh dari jamur tiram itu? Jadi tadi lah kalau kayu tua dia daya tumbuhnya itu lebih lama. Kalau kayu lunak dia lebih cepat lagi. Panennya hanya 2 kali. Kalau kayu sembarang keras itu bisa 3 kali. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas media tanam agar tidak mudah terkontaminasi? Sebenarnya kalau dari proses pembuatan itu intinya sih masa sterilisasinya harus sempurna. Itu harus transfer 2 derajat selama 3 jam kita tahan. Intinya untuk mengurangi patogen atau jamur-jamur liar yang masih tinggal di serbuk kayu, di media. Kemudian kalau di rumah jamurnya perawatannya ya sama. Tetap harus kita lakukan seminggu sekali penyemprotan insektisida karena hama itu akan datang di media yang nutrisinya agak banyak. Ya kan, kedelur itu bisa menyerang si media dekloknya lama-lama bisa. Ya perawatannya intinya ya kebersihan bumi Pak, berapa kali media kayu ini? Ini satu periode. Nah, kita Satu periode itu Pak berapa kali kamu? bikin lebih banyak. Pernah kita coba juga limbah dari deklok ini kita buat, kita daur ulang lagi, kita bentuk lagi. Pak, tantangan utama untuk kepenuhan dari media tanam jamur tiram. Namanya serbuk kayu yang datang kan dan berbentuk gimana? Mungkin bakunya kering dan dia tidak bisa menyerap kadar air. Kadang petani itu nggak sabar, dia maunya instan, mau cepat gitu. Makanya dia harus kita lagi nyiram gitu. Jadi biar air mengikat ke serbuk kayunya, dan airnya mau diikatnya gitu. Karena kalau dia medianya kering, itu banyak jamur-jamur yang akan tumbuh yang pendek. Dia itu menjaga kelembapan media jamur itu. Adakah Pak dukungan dari pemerintah atau lembaga itu? Kalau lembaga sih ada, kayak kita ya sama-sama itu, mereka masih mesin gitu. Tapi alatnya itu belum sempurna, ya lagi alat, itulah. Tapi kalau dari pemerintah mungkin, makanya kita sering apa ya, menghilangkan sumber, kayak pelatihan budidaya jamur, juga belajar begini, gitu.
Sebenarnya kita lebih banyak ke bukan pemerintah, misalnya Pemko Medan, tapi kebanyakan dari kementerian. Kayak ini kan sekarang kita di bawah naungan Kementerian Pertanian, itu pertanian dan perdekaan, pendawan Indonesia. Jadi di sinilah tempat orang belajar tentang menjaga jamur, menyerang, ini memang. Itulah yang kalau besar terjual itu ya. Ini makanya di belakang itu kan P4F. Ini kan kita pelatihan pertanian, perdekaan, swadaya. Ada S itu swadaya begitu. Ini Selanjutnya Pak, apa ke depan terkait pemanfaatan limbah kayu di budidaya dan jadi pemanfaatan limbah sayur ini sebenarnya kan hasil pertanian itu akan mengeluarkan limbah lagi gitu. Setelah jamur tiram itu mengeluarkan limbah, harus ada turunan lagi tuh Pak, dari kacing untuk meningkatkan nilai tambahnya lagi gitu. Kalau enggak jadi media kok. Sebenarnya hampir mirip terbuka limbah dari backlog ini seperti kokopit itu media tanam dan sayuran itu bisa. Jadi harus ada. Jadi tidak jamur aja, jadi ada turunannya kayak D1. Karena untuk media tanam sayur mayur. Itu limbah ke limbah juga. Bapaknya topet makanan belanja itu ke backup ya? Gaji ya sebagai bayarnya kita fokusnya sebenarnya di desa. Kita per minggu kita harus punya target 700 ekor. Itu per bulan, per bulan kita harus siapkan 7 sampai 8. Jadi per minggunya lalu yang kerja di posisi lagi ya dua lah sama saya, karena satu lagi 3 gitu ya, satu lagi yang satu fokus di bibit saya ini untuk Sebutin backlog ini kan kayak campurannya itu apa aja? campurannya kan bisa. Jadi serbuk kayunya 100 kilo, cedaknya itu 15 kilo, kapur pertaniannya 4 kilo, terus dagingnya 1 kilo, airnya kurang lebih ya. Itu ya NTT, berarti berat dari bulan. kalau untuk pemasarannya itu biasanya kemana gitu Pak? Kalau pemasaran itu sih ada yang kecil gitu. Kemudian ada yang kita hantar kayak ajak banyak perkanan gitu. Terus yang banyak kilo. Kemudian ada yang jamu Kristian. Orang yang ngambil 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo setengah. Jelas orangnya itu kan sebenarnya kurang lebih ya 6 kiloan gitu. 6 tambah 10, 16 kilo. Kemudian ada konsumen biasa datang ambil gitu 1 atau 2 berapa gitu. Bisa 2 kiloan per hari. Kemudian kita jual kadang di depan, tapi ini posisi jamur lagi dikit. Biasanya kita jual di pinggir jalan aja, bisa ngabisin 16 sampai 18 kilo. Untuk per kilo, berarti kan kurang lebih ya, hasil ya, 9 kilo. Jualan di depan semua. Fokus di satu tempat ya. Enggak, tetap. Sebenarnya pasar masih terbuka ya. Mari kita bisa mengambil industri berfungsi, tapi sudah lebih baik itu yang lain tetap yang sudah jalan. Apa harapan Bapak terkait pemanfaatan karena Yang ini lagi. Kalau ini ya, nah itu yang tadi juga sih kalau bisa ya, kita tidak fokus di limbah kayu aja gitu. Harus ada alternatif lain, karena kan serbuk kayu lama-lama akan berebut gitu ya. Misalnya aku salah satunya yang merupakan jamur, itu kan serbuk kayu, jadi permintaan serbuk kayu itu makin meningkat, jadi kan kita pun bersaing dengan petani yang lain gitu. Jadi ya kita alternatif lain selain serbuk kayu, yaitu satu tanpok itu kan ini banyak apa ya, pohon kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit ngeluarin tankos yang itu kan banyak sampai sombong gitu.
tentang misalnya kita mau budidaya jamur tiram Pak, itu modal awal itu berapa Pak untuk buat jamur? Dulu saya modal awalnya itu 500.000 tahun 2010. Pergi tiket drum kan yang paling mahal drum sterilisasi. Kalau serbuk kayunya dulu itu hanya 3.000 satu bodi. Nyoba lah, nyobanya itu 2 bodi. Ingat kali itu, coba 2 bodi, biji ini orangnya pertama dikirim ya. Satu botolnya itu 6.000. Kemarin kalau percobaan pertama nggak berhasil, mungkin saya nggak lanjut seperti itu. Biasanya percobaan pertama itu berhasil, yang nggak berhasil itu kalau nanti udah makin besar karena kadang mengurangi sterilisasinya, jamnya dikurangi, terus nutrisi dikurangi, harga itu per kilo atau harga jamur? Kalau harga jamur itu apa yang penting? Kalau backlog harganya 3.000 gitu. Sampai ke 3.000 sampai Jakarta antara 20 sampai 24. Kalau ini Buat sendiri, kami udah bekerjanya sendiri. Jadi harga bisa. Pokoknya kita Tujuan pengolahan limbah serbuk kayu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah serbuk kayu. 2. Mengelola limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi. 3. Menyediakan media tumbuh yang optimal bagi jamur konsumsi. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui budidaya jamur. Limbah serbuk kayu merupakan hasil simpingan dari industri penggergajian atau mebel. Jumlah limbah serbuk kayu terus meningkat setiap tahun. Jika tidak dikelola, serbuk kayu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, namun serbuk kayu juga memiliki potensi besar sebagai bahan media tanam jamur. Pemanfaatan limbah menjadi black clock jamur. Manfaat limbah serbuk kayu. Yang pertama, mengurangi pencemaran limbah kayu. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi limbah serbuk kayu. Yang ketiga, membuka peluang usaha budidaya jamur. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi limbah serbuk kayu. Yang pertama, pengelolaan limbah serbuk kayu menjadi backlog merupakan solusi ramah lingkungan. Yang kedua, dapat meningkatkan nilai ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, mendukung konsep pertanian berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Backlog adalah media tanam jamur yang dikemas menggunakan plastik silinder yang berisikan campuran serbuk kayu, kapur, dan air. Fungsi dari backlog adalah sebagai sumber nutrisi dan tempat tumbuh bagi miselium jamur. Umumnya digunakan untuk budidaya jamur, jamur tiram, jamur kuping, dan jamur kering. Dampak pencemaran serbuk kayu terhadap lingkungan: yang pertama, kerusakan ekosistem. Serbuk kayu yang menumpuk mencemari tanah dan air, memicu rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam. Yang kedua, risiko kesehatan pekerja. Infeksi saluran pernapasan akan meningkat 12 kali lipat pada pekerja tanpa alat perlindungan dari yang